Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia webinar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari Abdimas kami berdua bersama Ibu Rapidila Febrianda dengan tema pemanfaatan media baru untuk dakwah pada pengurus Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah. Adapun yang melatar belakangi tema tersebut, pertama, Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah itu adalah sebuah majelis yang berfungsi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas mubalighat Aisyah. Kemudian yang kedua, adanya perkembangan media baru ini membuat mubalighat Aisyah itu harus berpacu juga pandai menggunakan media baru. Kemudian yang ketiga, berkembangnya dakwah di sosial media ini sangat memacu para mubalighat Aisyah untuk bisa juga bersaing di dalam dakwah melalui sosial media. Adapun metode pelaksanaan Abdimas yang kami laksanakan itu meliputi tiga hal. Yang pertama adalah workshop public speaking. Public speaking ini mengapa sangat penting karena di masa pandemi ini mau tidak mau mubalighat Aisyah itu harus bisa tampil melalui media sosial atau berdakwah melalui media sosial. Sehingga perlu dilatih public speaking ini. Kemudian yang kedua adalah pendampingan rekaman video. Jadi setelah kita memiliki ilmu sedikit tentang public speaking ini, maka ibu-ibu mubalighat Aisyah itu direkam dakwahnya melalui video-video yang nanti insya Allah akan ditayangkan. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan alur magang. Alur magang ini dibuat mengingat para mubalighat Aisyah itu kan kesulitan atau masih langka tenaga-tenaga yang menangani secara teknis, maka di situ diperlukan adik-adik dari khususnya dari Komunikasi Penyiaran Islam UMY yang sebenarnya itu telah ada payung kerjasamanya untuk memperlancar bagaimana secara teknis ibu-ibu itu bisa melakukan dakwah melalui media. Nah, kemudian hasil dan pembahasan. Nah, workshop public speaking bagi anggota Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah ini dilaksanakan pada tanggal 10 April dengan pemateri yaitu Ibu Rusa Kusuma Azhar MSI. Beliau ini adalah ahli di bidang public speaking karena sekaligus beliau adalah penyiar, sehingga di sini banyak ilmu-ilmu yang didapat dari Ibu Rosa ini khususnya pada mubalighat Aisyah. Kemudian yang kedua adalah pendampingan. Nah, pendampingan ini adalah perekaman video yang dilakukan pada tanggal 12, 16, 19 Februari dan 5 Maret 2021. Pendampingan ini tidak serta-merta, yaitu yang pertama dilakukan ibu-ibu itu dikasih PR untuk menyiapkan apa yang ingin disampaikan. Tentunya tema-tema yang menarik untuk ditayangkan di video ini. Tema-tema yang bisa dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat. Jadi tidak hanya untuk kalangan Muhammadiyah dan Aisyah saja, tetapi temanya itu harus untuk umum. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan alur magang. Alur magang ini perlu kita buat secara tahap demi tahap apa yang dibutuhkan persyaratannya untuk bisa magang di Aisyah. Tentunya adalah adik-adik yang sudah dibekali ilmu-ilmu komunikasi yang diberikan di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan diutamakan mereka itu adalah yang tahu tentang Aisyah Muhammadiyah begitu. Baik, next. Nah, ini workshop public speaking, foto-fotonya, nah itu yang
ibu yang sedang menjelaskan ya tentang Ibu Ocha ya, Teh Ocha sedang menjelaskan dan diikuti oleh kurang lebih 30-an Mubalighot Aisyah. Jadi di situ tidak hanya pimpinannya saja, tetapi mereka yang bergabung dalam KOR Mubalighot Aisyah itu juga diundang ya, perwakilan dari beberapa wilayah dan juga dari pengurus ya, utamanya dari pengurus Majlis Tabligh. Baik. Nah, ini adalah sebuah video pendampingan, perekaman video. Nah, itu latarnya itu macam-macam karena memang Mbak Dila ya, Ibu Rafidila itu menyambangi ibu-ibu di rumah masing-masing, mengingat ibu-ibu Aisyah itu sudah sepuh, tapi semangatnya itu luar biasa ya, sehingga dia meskipun jalannya sudah nggak bagus ya, sudah peok-peok ya, tetapi di sini giroh untuk berjuang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap membara. Nah, sehingga di situ Mbak Dila itu menyambangi satu persatu ibu-ibu. Oleh karena itu tadi dilakukan ya beberapa waktu ya, tidak hanya satu waktu. Next ya. Nah, kemudian pembuatan alur magang. Nah, di sini dalam rangka membantu teknik operasional pengelolaan sosial media itu memang dibutuhkan tenaga muda yang memang dia itu siksak ya di dalam mengoperasionalkan media. Nah, dibutuhkan beberapa syarat. Yang pertama adalah siswa atau mahasiswa tingkat akhir yang disetujui oleh instansi dengan surat ya. Jadi ada pengajuan dari instansi kepada Aisyah misalnya. Kemudian yang kedua, semua jurusan ya dengan keahlian editing video sederhana atau editing desain. Nah, ini kemudian yang ketiga adalah mampu mengoperasionalkan kamera untuk merekam. Yang keempat, khusus perempuan ya. Jadi tidak boleh ya laki-laki, yang untuk laki-laki nanti bisa magang di Bapak-bapak Muhammadiyah, yang perempuan bisa di Aisyah. Kemudian yang kelima ada diutamakan kader Muhammadiyah Aisyah yang aktif dalam Ortom. Nah, di sini kenapa ya diutamakan kader? Karena memang pelatihan ini ya sekaligus ya, kalau bisa itu bisa pengkaderan sekaligus, sehingga Aisyah juga diuntungkan dengan adanya kader-kader muda yang berpotensi. Kemudian yang kedua, kegiatan magang. Nah, untuk kegiatan magang ini, kegiatannya adalah membantu kegiatan pembuatan konten, desain, kemudian pengambilan video, dan juga pembuatan video. Kenapa demikian? Karena di Aisyah itu ada divisi yang namanya divisi media, dakwah dan media. Nah, divisi dakwah dan media inilah yang mereka ya itu ditugaskan bagaimana Aisyah itu bisa berpartisipasi secara penuh ya untuk dakwah melalui media. Meskipun di situ ada konseling juga, ada macam-macam ya, tapi khusus ini maka dia adalah divisi dakwah dan media. Kemudian yang kedua adalah pembuatan laporan harian. Ya, nah ini dibutuhkan juga ya pada kegiatan magang. Dan yang selanjutnya tidak harus di kantor ya, melainkan siap ke lokasi jika dibutuhkan. Jadi adik-adik yang magang nanti harus siap menyambangi ibu-ibu juga, ibu-ibu sepuh ya yang ingin ya berdakwah melalui media sosial itu bisa disowani di rumah masing-masing. Nah, kemudian lama atau waktu magang. Magang ini paling cepat 1 bulan ya. Jadi kalau di bawah 1 bulan itu kan belum kenal. Kalau 1 bulan itu sudah bisa mengenal ibu. Oh, ibu ini maunya atau senangnya begini. Kalau ibu ini seperti ini. Nah, itu sehingga nanti terjadi komunikasi yang baik ya antara adik-adik dan ibu. Kemudian yang selanjutnya atau 1 bulan itu minimal dan bisa nanti 3 bulan. Nah, syukur adik-adik ini mau terus berlanjut ya, sehingga ibu-ibu ini punya yang
operasional khusus. Nah, ini sangat menguntungkan di Majlis Tabligh. Kemudian yang keempat adalah persiapan magang. Nah, yang pertama adalah mempersiapkan surat izin dari instansi. Nah, ini jelas ya, kita harus di Muhammadiyah itu dikenal administrasi tertib. Nah, sehingga disinilah harus dibutuhkan surat izin dari instansi. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mempersiapkan sendiri peralatannya. Oh ya, jadi mungkin ya ada beberapa alat yang kita punyai di Aisyah itu kalau misalnya masih bisa dipakai juga bisa ya. Tapi mahasiswa kalau misalnya tidak ada itu dia harus mengupayakan sendiri, entah itu sewa atau apa gitu ya, terserah mahasiswa itu sendiri. Yang terakhir tentunya adalah keikhlasan dan kesabaran ini ya. Jadi karena di Aisyah itu pengurusnya itu sepuh-sepuh ya, pokoknya apa di atas 50-an tahun, nah, sehingga ibu-ibu yang itu memang harus sabar. Tapi hanya beberapa, yang muda-muda banyak sekali ya, sehingga nanti untuk yang sepuh-sepuh ini diperlukan kesabaran. Itulah nanti dari prodi yang ngatur bahwa kamu ini itu bisa kita komunikasikan. Next. Nah, kemudian kesimpulannya. Jadi ternyata peningkatan public speaking yang dilakukan pada kegiatan Abdimas ini itu yang lebih dominan ya dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Karena memang ibu-ibu itu ternyata senang lama tidak belajar ya. Maka dia diajarin ya dengan apa? Vokal-vokal ya, teh ocha yang begitu jelas ya, itu ibu-ibu itu sangat senang. Meskipun ibu-ibu dulu ya pernah ngaji itu juga lafalnya alif ba ta sa dan sebagainya itu kan pakai monyong-monyong mulutnya ya lah. Ini juga suka ya apa yang ajarkan oleh Teh Ocha itu sangat berkesan ya kepada ibu-ibu semua. Dan public speaking ini ternyata sangat dibutuhkan ketika kita itu dakwah melalui media ya. Jadi pelafalan yang jelas, kemudian sikap, ya, kemudian kesiapan mental. Nah, ini sangat dibutuhkan. Sehingga disinilah yang ibu-ibu dari Mubalighun Aisyah itu sangat terkesan dan suka sekali. Rupanya nanti juga ingin ya, wah kalau enggak melalui Abdimas nanti biar ibu itu menghubungi Teh Ocha atau gimana gitu ya. Nah, saya kira itu kesimpulannya dan saya ucapkan terima kasih. Nah, ini beberapa referensi yang sudah kita cantumkan di sini ya. Ada 6 referensi ya, monggo nanti bisa dibaca sendiri. Terima kasih dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.